Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Jeffy Batiar dari Prodi Manajemen Malam A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi dengan tema yaitu sikap dan kepuasan kerja dengan dosen pengampu Ibu Ipah Masripah SEMM. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini merupakan sebuah atau ilmu yang disiplin yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja yang baik. Kinerja organisasi kelompok ataupun individualisme juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang atau telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi. Disiplin lain yang terkait dengan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia serta psikologi industri. Nah, selanjutnya yaitu ada juga tujuan perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan, memprediksi, serta mengendalikan perilaku anggotanya supaya tujuan organisasi bisa tercapai secara optimal. Nah, di sini MC Sen dan Glinau menjelaskan 3 tujuan mempelajari perilaku organisasi. Nah, yang pertama itu ada agar bisa memahami serta menjelaskan berbagai kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua ada mempelajari perilaku organisasi atau mempermudah pengembangan cara berpikir tentang kejadian dalam lingkungan organisasi serta meramal hal apa yang akan terjadi. Selanjutnya yang ketiga ada mempelajari perilaku organisasi guna mengendalikan perilaku dalam organisasi. Yang keempat, yang terakhir, jika manajer atau pimpinan bisa memahami serta menjelaskan dengan cermat berbagai perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka pihak pengambil keputusan bisa memutuskan dan menciptakan perilaku yang diinginkan, serta mengurangi perilaku yang ingin dihindari. Nah, selanjutnya yaitu kita menuju ke pembahasan yang utama, yaitu tentang sikap kerja. Nah, berbicara masalah sikap, sebenarnya hal ini sudah merupakan sesuatu yang sangat populer dan penting, terutama dalam rangka pembahasan psikologi sosial. Para ahli mengakui bahwa setiap sikap dapat terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan, pembawaan, dan lingkungan yang keduanya mempunyai fungsi yang sama. Dalam arti bahwa sikap tidak dibawa sejak manusia lahir. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap adalah tanggapan atau respons yang mengandung komponen-komponen kognitif atau pengetahuan, penilaian terhadap objek dan konektif atau kecenderungan untuk berbuat yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu objek atau stimulus dari lingkungannya. Sikap juga didefinisikan sebagai kecenderungan atau merespons sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Sikap juga adalah pernyataan atau penilaian evaluatif menyangkut benda, orang, ataupun kejadian. Nah, selanjutnya ada jenis sikap kerja. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjanya. Yang kedua ada job involvement, yaitu sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjanya. Yang ketiga ada organization commitment, yaitu
sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam kerja atau aspek-aspek sifat kerja, yaitu yang pertama ada komponen kognitif adalah komponen yang terdiri dari pengetahuan-pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek sikap. Selanjutnya yaitu komponen efektif adalah komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Selanjutnya yang terakhir adalah komponen konatif. Komponen ini yaitu sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Nah, ketiga komponen tersebut sangat berkaitan secara khusus dalam banyak cara antara kesadaran dan perasaan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, seseorang karyawan tidak mendapatkan promosi yang menurutnya pantas ia dapatkan, tetapi yang malah mendapat promosi tersebut adalah rekan kerjanya. Selanjutnya, adapun karakteristik sikap. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada objek, karena ada sesuatu yang disikapi. Tidak ada sikap tanpa adanya objek. Yang kedua ada mengarah, karena setiap objek ada arahnya, jadi sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Nah, selanjutnya ada berintensitas atau sederajat, karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. Yang terakhir yaitu ada berstruktur, karena dalam sikap itu ada komponen-komponen yang secara intern terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, afektif yang saling menjalin. Nah, selain sikap, tadi di sini ada juga kepuasan tentang kerja. Nah, kepuasan kerja ini adalah suatu efektivitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan salah satu atau lebih aspek yang lainnya. Sebagai contoh, para peneliti di Cornell University mengembangkan Job Descriptive Index atau JDI untuk menilai kepuasan kerja seseorang dengan dimensi kerja sebagai berikut, yaitu pekerjaan, upah, promosi, rekan kerja, dan pengawasan. Nah, kepuasan kerja ini adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor kepuasan kerja. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh kesempatan peningkatan pengalaman dan kemampuan kerja selama bekerja. Selanjutnya yang kedua ada keamanan kerja. Faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja baik karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan kerja karyawan selama bekerja. Yaitu selanjutnya yang ketiga ada gaji. Nah, gaji ini lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan. Dan jarang orang yang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya. Selanjutnya yang keempat ada manajemen kerja. Manajemen kerja yang baik adalah yang memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil sehingga karyawan dapat bekerja dengan nyaman. Nah, selain itu di sini juga ada metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja. Di sini dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada angka nilai global tunggal atau single global rating. Nah, dalam metode angka ini nilai global tunggal tidak lebih dari meminta individu-individu untuk menjawab satu pertanyaan. Contohnya, bila kita memberikan sebuah pertanyaan, seberapakah puaskah Anda dengan pekerjaan Anda? Kemudian responden menjawabnya dengan melingkari suatu bilangan antara 1 sampai 5 yang berapa dan dengan jawaban dari sangat dipuaskan atau sampai tidak puas. Yang kedua ada metode skor penjumlahan atau summation score, yaitu dalam metode penjumlahan ini
tersusun atas sejumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan mengenali tiap unsur. Contohnya, faktor yang biasa digunakan yaitu upah sekarang, kesempatan promosi, hubungan dengan rekan kerja. Selanjutnya yaitu ada efek kepuasan kerja. Nah, efek kepuasan kerja contohnya di sini pada kinerja karyawan, yaitu yang pertama ada kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seseorang karyawan semakin bagus. Selanjutnya yaitu yang kedua ada kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. Contohnya, suatu perusahaan harus memberikan tunjangan cuti sakit kepada karyawan yang sakit supaya karyawan tersebut seperti diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga ada kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Kepuasan juga dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan. Jadi kepuasan kerja sangat penting dalam mempengaruhi karyawan yang buruk untuk tinggal daripada yang kinerjanya bagus. Nah, kesimpulannya yaitu dari semua yang sudah saya rangkum dari sikap dan kepuasan kerja. Nah, jadi sikap itu adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap berarti adalah tanggapan atau respon yang mengandung komponen-komponen kognitif, pengetahuan, afektif, sejauh mana penilaiannya terhadap objek. Dan konaktif berarti kecenderungan untuk berbuat yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu objek atau stimulus dari lingkungannya. Nah, kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjanya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau presentasikan mengenai perilaku organisasi, sikap dan kepuasan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.